Silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qa'idana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu yang penuh keberkahan ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kita bisa di waktu yang sama menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita, kebaktian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, acara yang semarak, yang penuh keberkahan di Masjid Al-Furqan ini yang diadakan setiap tahunnya, alhamdulillah dihadiri oleh para orang-orang tua kita, ulama kita, tokoh masyarakat kita, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang mulia ini sebagai catatan untuk diangkatnya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmat tanpa putus dan dicatat sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah beliau-beliau dan kita semuanya pada hari kiamat di bawah bendera suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan keluarga yang kita cintai dan kepada semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan muliakan, yang tadi sudah disebutkan namanya, Ketua DKM, orang tua kita Kiai Haji Abdul Razak mata'anallah bituli hayatih, dan begitu juga hadir bersama kita Kiai Haji Qamaruddin Ali, Ustadz Dr. Andas Haji Suratman, begitu juga asatid mudzakarah. Ini asatid mudzakarah, Masya Allah, ini semuanya jenderal-jenderal ini, Masya Allah. Jadi saya di sini ini bukan ceramah Pak, tapi mudzakarah juga. Jadi ikut tabarukan sama ustaz-ustaz ini. Jadi nggak pantas saya ini berbicara, tapi ya sudah mengikuti arahan beliau-beliau ini, insya Allah dapat keberkahan orang-orang tua kita. Mata'anallah bituli hayatihim. Hadir bersama kita juga Ustadz Muhammad Yamin, Ustadz Haji Sobari SH, Ustadz Asmuni, Ustadz Deden Hidayat, Ustadz Sarbin Syarifuddin, Ustadz Ahmad Suryadi, dan Masya Allah juga hadir bersama kita Ustadz Yudi Ali Akbar, dan insya Allah semua orang-orang tua yang tidak kami sebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadir di acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah.
Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gambaran kecil daripada kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertabur rahmat karunia Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah safwatul anbiya, inti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang terakhir yang datang dengan Al-Quran, kitab suci yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi ditunggu setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat adalah umat yang terakhir. Al-Quran adalah yang terakhir. Jadi siapapun yang gagal menerima Nabi ini, yang gagal menerima Al-Quran, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni ana Rasulu Rabbil Alamin baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang mana menjadi tolak ukur untuk mendapatkan rahmat Allah yang terbesar, atau justru sebaliknya gagal mendapatkan azab Allah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah persiapkan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau sebagai khulasah, sebagai intisari kemuliaan, kehormatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tampilkan kepada seluruh anbiya wal mursalin dan kepada diri kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhimpun semua kemuliaan dan lebih daripada kemuliaan para nabi. Olehnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada seluruh manusia, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhan nas qad ja'akum min rabbikum qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, bukan cuma kepada orang Islam, tapi seluruh manusia yang memiliki akal, Allah Subhanahu Wa Taala tampilkan dan seru dan ajak mereka. Qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang bukti nyata dari sisi Tuhan kalian, yaitu Al-Quran, yang ayat-ayatnya tidak bisa dibantah, yang keabsahan, keotitangannya tidak bisa juga dibantah. Al-Quran Al-Karim. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan cahaya yang gemilang. Cahaya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat yang lain, Wa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang bagi kalian cahaya dan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih luas lagi, yaitu bagi semesta alam. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Anbiya, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber rahmat. Rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim bukan hanya kepada orang Islam, akan tetapi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah ini, beliau mengatakan, sesungguhnya rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyentuh umat Islam di dunia dan di akhirat. Yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rahmat itu akan menyentuh dia di dalam kehidupan dunia. Bagaimana ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu penuh kemudahan, yang mengarahkan kita kepada semua kebaikan, yang menjauhkan kita daripada semua kenistaan. Bahkan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Nabi mengentas kita dari kegelapan-kegelapan, kegelapan kemusyrikan, kegelapan kebodohan, kegelapan kebiadaban, kegelapan kemiskinan, semua bentuk kegelapan yang terjadi di manusia, maka dientas oleh cahaya gemilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya rahmat, ajarannya rahmat, namanya pun rahmat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia, siapapun muslim, siapapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kembali kepada Nabi, yang kembali kepada ajaran sang Rasul, maka dia akan mendapatkan bahagia rahmat di dunia. Dan nanti di akhirat, rahmat itu akan membawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi, dan akan membawa dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala tiada terputus. Inilah seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam hadis yang sahih, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidaklah satu daripada kalian akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Amal soleh itu berat, Bapak. Membutuhkan ikhlas, membutuhkan ilmu, membutuhkan khusyuk, membutuhkan segala macam syarat sehingga amal itu menjadi sempurna. Nabi tahu itu berat. Allah memahami itu adalah berat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bantuan rahmatnya, sehingga apapun amal kita yang sedikit Allah akan lipat gandakan. Contohnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu Allah pasti terima. Kalau seandainya Allah tidak temukan khusyuk di dalam imam, Allah tidak temukan khusyuk di antara para makmum, maka di dalam riwayat Allah akan terima sholat mereka karena perkumpulan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bonus besar di hari Jumat. Yang dengan hadis ini Imam Ahmad mengatakan, hari Jumat indi afdalu min lailatul qadar. Hari Jumat dan malam Jumat dalam pendapat saya, kata Imam Ahmad, lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Karena ada satu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Dan ini terulang bukan setahun, tapi setiap minggu. Bagi umat yang dicintainya ini. Dalam riwayat itu Nabi nyatakan, man ghassala waqtasar, wa bakara wabtakar, wa masya, wa lam yarkab, wa dana minal imami wastama'a, wa lam yalghu, a'tahu Allah ajra sanatin qiyamu lailiha wa siyamu nahariha. Umat Islam yang mendapatkan kewajiban sholat Jumat, mereka yang datang ke masjid, kata Nabi, mandi di hari itu, membersihkan badannya untuk tampil sempurna bertemu umat Islam. Wa bakara wabtakar, datang ke masjid sejak dini, lebih dulu lebih baik. Kemudian wa masya wa lam yarkab, datang ke masjid dengan penuh tawadhu, berjalan lebih baik daripada berkendara. Akan tetapi jika memang membutuhkan berkendara, tidak ada masalah. Wadana minal imam wastama'a wa lam yalghu, dan dia di saf awal atau mendekat kepada imam dan tidak lalai hatinya ta'zim kepada Baitullah, mendengar khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat ini Masya Allah, kata guru kami, kalau ada orang masing-masing pulang daripada sholat Jumat dikasih hadiah 100.000, yang ingat khutbah imam tadi dapat 100.000, mungkin satu masjid yang ingat cuma 2 orang katanya. Kalau sudah Jumat rata-rata ya ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang mainan HP, macam-macam. Wa man lagha fala jum'atalah. Tapi hatinya fokus mendengar khutbah, diresapi, dihayati. Semua nasihat menyasar dirinya. Semua nasihat hakikatnya untuk menjadikan dia lebih baik. Apa pahalanya, kata Nabi? Allah akan memberikan bagi dia pahala setahun penuh tahajud dan setahun penuh berpuasa. Setiap langkah dia. Subhanallah. Kalau seandainya dia 1000 langkah ke masjid, seperti sahabat-sahabat Nabi, Bani Salimah, yang dari pinggiran Madinah, yang datang ke Masjid Nabawi, sejak selesai mereka sholat subuh, mereka datang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Dulu zaman Nabi SAW, berapa ribu langkah mereka lakukan? Pulangnya berapa ribu langkah? Setiap langkah
Kata Nabi, bonus ibadah setahun sempurna tahajudnya, sempurna puasanya. Kalau 1000 langkah, 1000 tahun. Kalau 2000 langkah, 2000 tahun. Sementara Lailatul Qadar hanya mendapatkan pahala 1000 bulan cuma 84 tahun. Subhanallah. Ini umat adalah umat yang paling Allah menjaga. Ini umat adalah umat yang paling Allah banggakan. Sehingga apa? Sehingga amalan kita yang sedikit akan berlipat ganda. Tidak ada kemuliaan seperti umat Islam. Bahkan puncaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang Allah firmankan dengan penuh ketegasan dan mengunci umat Islam untuk terperosok ke dalam fitnah yang masuk ke dalamnya Bani Israel dan masuk ke dalamnya orang-orang Nasrani, yaitu mengkultuskan nabinya. Orang-orang Bani Israel mengkultuskan Uzair ibnullah. Orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnullah. Tetapi umat Islam tidak akan pernah bisa mengkultuskan nabinya. Walaupun nabinya lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab yang kita pahami semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memulai bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi. Imam Bukhari menafsirkan salawat Allah kepada Nabi, zikruhu fil mala'il a'la. Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas semua nama makhluknya, sebagaimana firman-Nya wa rafa'na laka dzikra. Seorang ulama mengatakan wa in syi'ta an tadri maqama Muhammadin farji' fihi ila ma qala Allahu fal khalqu ta'jizu an tuqaddira qadrahu wa taqulu qawlan qad yafi bi'ulahu wallahu akramahu wa a'zama qadrahu fama fawqa qadri Muhammadin illahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Tidak ada satu derajat pun yang mengungguli derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi adalah Allah mengangkat nama Nabi di tempat yang paling tinggi. Tidak ada tempat di surga, tidak ada tempat satupun di arsy kecuali di sana tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikumandangkan di setiap adzan, diwajibkan di setiap salat. Dan salawat malaikat kepada nabinya adalah tazkiyah, mensucikan malaikat. Malaikat menyerah kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Adam diadu dengan para malaikat untuk dibuktikan bahwasannya sujudnya malaikat kepada perintah Allah. Kata Imam At-Tibi, malaikat kalah dengan Adam beradu ilmu lughah saja. Wa 'allamal Adam al-asma'. Hanya nama-nama malaikat itu kalah dengan Adam. Bagaimana dengan ilmu tauhid? Bagaimana dengan ilmu syariat? Bagaimana dengan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tazkiyah. Tidak ada satupun makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dan lengkapi dengan semua fasilitas kemuliaan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusab. Apapun yang akan kita katakan, dari sisi mana kita berbicara tentang Rasulullah, akan selesai dunia ini, tetapi pembahasan tentang Nabi SAW tidak pernah usai. Oleh karena itu, satu titik diberatkan oleh Al-Quran untuk kita mengenal sang Rasul adalah dengan mengatakan dia Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasul Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Bersalawatlah kepada Nabi. Salawat kita faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.
Menyebut nama Nabi harus digandengkan nama keluarganya. Sebagaimana itu perintah Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Tidak ada bayaran yang pantas kita haturkan kepada Nabi untuk jasa-jasa besar Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, "Wa innaka lan tajziya nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal airi sa'iri." Seandainya engkau bisa datang ke Madinah merangkak untuk berterima kasih kepada nabimu 23 tahun dengan darah dan air mata perjuangan Nabi SAW hanya untuk mengatakan ummati ummati. Nabi tahu tidak ada yang lebih mulia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inni idza raditu ala abdi baraktuh wa barakati talhaqu sab'an minal walad. Nabi ceritakan bagaimana Allah berfirman di dalam kitab Taurat. Kalau saya sudah merahmati seorang hamba, saya ridha kepada seorang hamba, saya akan berkahi hidupnya dan keberkahanku akan menyentuh 7 turunan dia. Wa inni idza ghadibtu ala abdi. Tetapi jika hamba itu keluar daripada jalur, jika hamba itu melampaui batas, jika hamba itu berbuat jauh daripada rel yang digariskan oleh sang Nabi, maka Allah akan murkai hamba itu. Allah akan laknat hamba itu. Mahattuh wa laknati talhaqu sabi'an minal walad. Na'udzubillah min dzalik. Jika laknat Allah itu bisa menyentuh 7 turunan dia. Oleh karena itu alhamdulillah kita bersalawat kepada Nabi SAW, kepada sang Rasul dan kepada keluarganya, wasallimu, dan bersalam sejahteralah. Ulama tafsir melihat salam ini ditafsirkan oleh Al-Quran di dalam surat An-Nisa. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah, fala wa rabbik, tidak sekali-kali demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak akan pernah sempurna iman mereka hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka bisa menerima keputusanmu ya Rasul untuk menyelesaikan sengketa mereka, problem mereka, masalah mereka disodorkan kepada Al-Quran, disodorkan kepada sang Nabi, Nabi memutuskan. Kata Imam Maimun bin Mahran, datangnya seseorang kepada Nabi untuk mengatur hidupnya, itu adalah arti Islam. Kita menerima Nabi untuk diatur dengan agama. Kita terikat dengan rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat sudah lepas daripada lisan kita ucapkan setiap hari. 2 kalimat syahadat seperti nafas kita. Tidak boleh kita lepaskan. Jika kita lepaskan mengingkarinya, maka murtad, na'udzubillah min dzalik. Seperti nafas 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat 5 waktu. Terulang ini aja, terulang setiap hari. Puasa setahun sekali. Itu pun bagi musafir, bagi orang sakit, Allah silahkan, Allah gugurkan kewajibannya. Ada 11 bulan mengganti mudah. Zakat bagi yang mampu, bagi yang kaya. Dan haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Subhanallah, ini rukun Islam. Kembali kepada ajaran Nabi adalah maqamul Islam. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian hati mereka legowo mengikuti Nabi. Bukan mengikuti, tetapi hati mereka ini memiliki sesuatu, gak boleh. Hati dengan lisan harus sama. Ini adalah maqamul iman. Wa yusallimu taslima, dan total menerima Nabi SAW sebagai kiblat hidup mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah atau uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf, Allah mensyaratkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW dengan 4 syarat. Dalam firman-Nya, "Falladzina amanu bihi wa azdaruhu wa nasaruhu
wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kata guru kami, berkata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Imamul Muhaddithin, bahwasannya ayat ini memiliki huruf-huruf ataf waw. Falladzina amanu bihi. Mereka-mereka yang beriman kepada sang Rasul. Kita semua beriman kepada Rasulullah. Wa azzaruhu. Kemudian dengan waw ini, al-waw taqtadil mughayarah. Artinya keimanan membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai maqamut tauzir. Apa maqamut tauzir? Wa azzaruh, memuliakan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruh, kalau Nabi itu sudah agung di hati kita, kalau sang Rasul sudah mulia di dalam diri kita, maka kita akan mudah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita mendengar orang melecehkan Nabi, kita diam. Tidak mungkin kita saksikan anak kita tidak sholat, kita diam. Tidak mungkin kita saksikan istri kita tidak berkerudung keluar, kita diam. Karena jika kita mendiamkan maksiat di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita, itu menunjukkan bahwasannya ta'zim sang Rasul di dalam hati kita belum. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum terjadi. Karena kita belum membela Nabi. Kita tidak membela Nabi dengan berperang sebagaimana sahabat-sahabat. Kita tidak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat senjata. Tetapi kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menegakkan syariatnya di dalam diri dan keluarga kita. Wattaba'un jilama. Dan yang terakhir adalah mengikuti Al-Quran. Bagaimana nasib Al-Quran di rumah kita? Bagaimana nasib apakah setiap hari kita memiliki wirid? Apakah setiap hari kita memiliki satu kerinduan terhadap kalamullah? Orang yang mengatakan Nabi kita menerima Al-Quran, Al-Quran hanya kepada Nabi, ini orang yang salah. Al-Quran itu turun kepada Nabi yang maksum, Nabi yang tidak mungkin berbohong, Nabi yang tidak mungkin berdusta atau menyembunyikan huruf. Nabi hanya sebagai Rasul. Kepada siapa? Kepada umat Islam yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah surat cinta kepada Allah, dari Allah kepada kita umatnya. Jika kita akan memberikan gambaran, guru kami mengatakan, kita bayangkan kita mendapatkan surat dari orang yang paling kita cintai. Coba dulu, ketika kita di pesantren mungkin, atau ketika kita kuliah, atau kita pernah di luar kota, kita mendapatkan surat dari orang tua kita. Atau risalah dari yang mereka kita cintai. Surat, sekali kita baca, kita sudah tahu. Gak perlu kita ulang-ulang. Karena kita cinta, membaca surat itu sekali kita mengerti. Pertanyaannya, apakah demikian surat cinta dari Allah dan Rasulnya itu kita perlakukan? Berapa banyak umat Islam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sepertinya tidak pernah paham. Wa ma li haula'i la yafqahuna haditsa. Allah bertanya, kenapa mereka tidak memahami? Makanya bangun cinta yang pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pemahaman. Maka kita akan dapat membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur, dengan penuh kecintaan. Bayangkan jika kita dapat surat daripada Wali Songo, mendapat surat daripada Imam Syafi'i, mendapat surat daripada sahabat Nabi, bagaimana agungnya surat itu? Bagaimana kita memperlakukan risalah mereka yang mulia? Jika sekarang orang di dunia ini, jika dapat surat dari atasannya atau dari pejabat tinggi negara,
atau daripada presiden sekalipun, jika misalnya dapat surat dari atasannya berbahasa Inggris, dia tidak bisa berbahasa Inggris, maka dia akan bayar untuk menerjemahkan surat itu. Saking pentingnya surat. Dia akan bayar berapapun untuk dapat menerjemahkan isi surat itu. Karena dia tahu pentingnya isi surat itu. Surat dari presiden. Bagaimana diperlakukan surat itu? Dengan segala macam cara diterjemahkan untuk mengetahui apa perintah presiden. Bayangkan jika surat itu daripada orang yang kita agungkan, yang kita muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat atas nama kita. Bayangkan jika surat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan berandai-andai, itu ada di rumah-rumah kita. Al-Quran, kalamullah. Hadirin rahimakumullah, tidak berpanjang lebar. Akan tetapi hikmah maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita daripada zaman pergaulannya, informasinya yang begitu liar. Kita di zaman sekarang ini sudah menjadi zaman aulama, zaman internet. Setiap orang bisa bersuara semau-mau mereka. Akan tetapi kalau kita ingin belajar agama, janganlah mengambil ilmu daripada media sosial. Ambillah ilmu daripada guru-guru. Ambillah ilmu daripada pengajian-pengajian mereka. Jangan-jangan jika kita belajar di internet, acara semacam ini akan dibid'ahkan. Acara semacam ini akan dikafirkan pelakunya. Itulah isi dunia maya. Tidak ada tanggung jawab. Ibarat orang melempar hatibul lail. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencari kayu bakar di tengah gulita. Jangan-jangan di sana ada ular berbisa yang siap untuk membunuh kita. Akidah juga begitu. Akidah yang ditanamkan oleh orang-orang tua kita. Berbasis ilmu, berbasis dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Ini acara semacam ini artinya hanya mengajak kita, ayo kompak, ayo hidup yang rukun, ayo hidup bersama-sama memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kita semua akan masuk ke dalam surga bergandengan tangan dan imam kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kembali Al-Quran mengingatkan kita satu wasiat yang menjadi wasiat bagi kita semuanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah syarat keimanan, kata guru kami. Wasiat Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan di dalam surat Al-Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang pertama wasiatnya, wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang tidak diampunkan, dosa yang sangat besar. Perbaiki tauhid kita. Perbaiki untuk mengagukan Allah di dada kita. Yang kedua, setelah Allah berwasiat tentang orang tua dan seterusnya, ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, amalkan tauhid kita dengan mengikuti perintah Allah. Tegakkan salat. Menegakkan salat di dalam diri kita, kemudian wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kemudian bersuaralah untuk mengajak orang lain menuju kebaikan dan menjauhkan mereka daripada kemungkaran. Mulai diri kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai. Akan tetapi yang demikian itu tidak mudah. Allah katakan wasbir ala ma asabak. Bersabarlah di dalam jalan mengajarkan agama, menegakkan syariat, tidak mudah. Inna dzalika min azmil umur. Karena itu adalah urusan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan hadirnya kita di rumah Allah Al-Furqan, hati kita terisi dengan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghantarkan kita bisa mendapatkan rahmat Allah terbesar, bisa wafat husnul khatimah, hidup panjang umur, dimudahkan rezeki kita. Insya Allah guru-guru kita
semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang hadir semuanya, apapun harapan kita, dan insya Allah negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pemimpin-pemimpin kita menyayangi rakyatnya, para ulamanya, dan dijadikan kita semuanya di dalam baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khairan kasirah kami sampaikan kepada penceramah kita Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Hamid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mudah-mudahan kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi para jamaah yang ingin mendengarkan kembali tausiah yang disampaikan oleh Habib, bisa dilihat di channel YouTube karena ini kita langsung live streaming.